Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasih Tuhan. Selama 3 minggu berturut-turut ini, kita ada yang disebut dengan trilogi kenaikan Yesus Kristus. Ada 3 tema khotbah yang diangkat dari satu lagu, yang adalah lagu him gereja. Dan kita pada tahun ini akan membahas lagu Safe in the Arms of Jesus, atau Selamat di tangan Yesus, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di dalam buku lagu Kidung Jemaat nomor 388. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan berdasarkan lagu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh diizinkan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian dan memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang saya ambilkan dari Mazmur pasal 23 bait yang keempat. Di bawah perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Frances Jane Crosby, atau yang lebih dikenal dengan Fanny Crosby. Beliau adalah seorang penggubah lagu Kristen, terutama lagu-lagu him gereja. Dia juga adalah seorang penulis puisi sajak yang sangat produktif. Di dalam masa hidupnya yang hampir 95 tahun, dia sudah menggubah lagu, menulis sajak sebanyak kurang lebih 9.000 buah. Dan dia adalah orang yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena di dalam hidupnya dia mengalami satu kesulitan, suatu hal yang tidak mengenakan. Ketika berusia 6 minggu, dia mengalami demam dan ada pembengkakan di matanya. Kemudian dokter langganan keluarganya sedang tidak ada. Maka ada seorang dokter yang mereka tidak kenal untuk mengobati Van Crosby. Tetapi kemudian yang terjadi adalah malpraktik. Karena salah obat yang diberikan mengakibatkan kebutaan pada matanya seumur hidupnya. Namun, ada blessing in disguise, ada berkat tersembunyi melalui matanya yang buta. Dia menjadi lebih peka akan kerohanian melalui bimbingan dari mamanya dan neneknya. Dia menjadi orang yang suka berkontemplasi, dan dia bahkan menuliskan banyak lagu, puisi, syair di dalam kehidupannya. Dan satu ketika seorang rekannya bernama William Doan menciptakan atau menuliskan nada-nada yang belum ada syairnya untuk diperkenalkan di dalam konvensi sekolah minggu di kota Cincinnati, Amerika Serikat. Dan Doan ini sedang terburu-buru dan dia mengetuk rumah dari Fanny Crosby, tolong buatkan saya syair untuk lagu yang sedang saya tulis nadanya ini. Maka Fanny Crosby menyuruhnya memainkan piano, dan William Doan ini bermain nada-nadanya berulang-ulang, dan Fanny Crosby dalam 20 menit menuliskan syair lagu ini. Cepat sekali. Karena apa? Karena dia punya relasi yang intim dengan Tuhannya. Dan dia tidak kesulitan di dalam mengubah lagu-lagu yang indah yang akan dikenang sepanjang masa. Maka di dalam 20 menit Fanny Crosby mengatakan, lagu ini mengatakan dari nadanya bahwa lagu ini Safe in the Arms of Jesus, selamat di tangan Yesus. Itu lagu yang cocok untuk anak-anak, bahkan untuk orang dewasa. Dan singkat cerita, lagu ini menjadi begitu dikenal di seluruh dunia. Dan bahkan lagu ini juga dinyanyikan
ketika salah satu presiden Amerika Serikat yang meninggal pada tahun 1885 bernama Ulysses Grant, dan lagu ini diperdengarkan di dalam pemakamannya. Karena kita aman di dalam tangan Yesus. Demikian lagu ini seperti yang juga tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemazmur memperkenalkan Tuhan sebagai gembalanya. Dan di perjanjian baru Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Artinya Yesus adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Dan ketika Yesus menjadi gembala kita, tidak luput daripada yang namanya di dalam bahaya maut. Dalam bahaya maut inilah yang menjadi tema perenungan kita pada hari Minggu ini. Ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan menjadi gembala kita. Di ayat 1-3 dikatakan, Dia menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia membawa ke rumput yang hijau, Dia membawa ke air yang tenang. Tetapi tidak berarti bahwa tidak ada bahaya. Tidak berarti bahwa tidak ada sakit penyakit yang akan dialami oleh pengikut Tuhan. Dan saat ini, di masa-masa pandemi global COVID-19, membuktikan bahwa ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita menjadi umat Tuhan, tidak berarti tidak ada kesulitan hidup, tidak berarti tidak ada sakit penyakit, tidak berarti tidak ada krisis terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini dikatakan, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Yang membuat kita takut bukan karena keadaan, bukan karena sakit penyakit, bukan karena krisis ekonomi, tetapi kita perlu takut kalau kita jauh daripada Tuhan. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, dan ketika Tuhan beserta dengan kita, tidak perlu ada yang ditakutkan. Bahkan kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Hanya kata lembah kekelaman. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata-katanya itu lebih konkret. Dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, atau lembah bayang-bayang kematian. Ya, bahkan seorang pengikut Tuhan pun bisa berada di bawah bayang-bayang kematian. Tetapi itu tidak menakutkan. Kenapa? Sepanjang kita bersama dengan Tuhan, selama kita dekat dengan Tuhan, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada yang membuat kita takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Ia adalah Allah Immanuel yang akan terus menolong kita. Pemazmur mengatakan, melalui lembah bayang-bayang maut dia tidak takut, karena Tuhan beserta dia. Karena gembalanya membawa gada dan tongkat, membawa gada untuk menghalau musuh, membawa tongkat untuk menjaga domba-dombanya. Dan kita sebagai umat tebusan Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau Tuhan gembala kita, apakah kita sudah bersikap seperti domba-dombanya yang taat mengikuti gembalanya, yang mengenal suara gembalanya? Mari sebagai umat Tuhan kita bersikap sebagai domba yang baik, yang bukan hanya meminta dipenuhi segala kebutuhan oleh Tuhan, tetapi kita juga taat kepada perintahnya, kita mendengarkan suaranya, dan kita bersedia melalui lembah bayang-bayang maut selama Tuhan tetap bersama kita. Tidak perlu kita menjadi takut, tetapi sebaliknya Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan sekalipun Tuhan izinkan kita sakit, sekalipun Tuhan izinkan kita meninggal, mungkin di dalam bencana, mungkin karena terinfeksi COVID-19, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita, sebagaimana lagu yang kita renungkan, Safe in the arms of Jesus. Jesus, selamat di tangan Yesus. Dan kita menjalani kehidupan tidak dengan takut,
tetapi dengan penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita. Dia menghibur dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau Tuhan membangkitkan satu penggubah lagu bernama Fanny Crosby yang sudah menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Ciptakan lagu yang indah, Safe in the Arms of Jesus. Selamat, aman di tangan Yesus. Dan biarlah kami menjalani kehidupan kami dengan penghiburan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yang adalah gembala dan penolong kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Jesus,